Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, hari ini kami guru SDN Nandang Gede 1, perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa, saya adalah guru PJOK di SDN Nandang Gede 1, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Pada malam hari ini, saya sedang melaksanakan kegiatan asesmen formatif. Artinya dalam kegiatan hari ini saya melaksanakan kegiatan ulangan harian lingkup akhir materi untuk fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Pada pertemuan kali ini eh, saya sedang melaksanakan kegiatan asesmen formatif dengan kuisis. Ini adalah untuk fase A kelas 1 dengan jumlah 10 soal, terus kemudian ada fase A juga untuk kelas 2. Nah, di sini sebenarnya kami sering menggunakan asesmen formatif untuk kuisis dengan aplikasi kuisis. Karena apa? Karena di SDN Nandang Gede 1 saya merasa bahwasanya ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, kebetulan pada malam ini ulangan harian yang saya laksanakan adalah dalam materi lingkup senam lantai. Kenapa saya memilih kuisis untuk saya jadikan aplikasi dalam melaksanakan kegiatan ulangan? Karena di samping saya ingin memberikan pengetahuan kepada anak didik saya, bahwasannya dalam kegiatan ulangan harian itu bisa kita laksanakan dengan menggunakan teknologi digital, yang mana kita sudah memahami bersama bahwasannya kegiatan pembelajaran kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman itu hari ini, pada zaman ini digitalisasi sudah kita terapkan dalam metode pembelajaran. Bagaimana caranya saya memastikan bahwasanya anak-anak ini benar bekerja secara mandiri di rumah. Nah, tolak ukur poin penting yang saya laksanakan ketika saya melaksanakan kegiatan ulangan harian di sini adalah tahap kolaborasi yang ingin saya tingkatkan. Nah, jadi dalam tahap kolaborasi tersebut itu tidak masalah anak-anak ditemani oleh orang tua. Artinya ketika di sekolah itu saya memastikan kepada anak didik saya bahwasannya ketika mengerjakan ulangan harian itu tidak masalah untuk ditemani orang tua, tetapi kalian juga harus tahu seperti apa soal ujiannya, terus kemudian seperti apa saja jumlah soalnya, dan bagaimana cara mengerjakan ujian ketika menggunakan handphone seperti itu. Untuk sementara hari ini masih 4 yang masuk. Jadi ini tampilan ketika saya menggunakan kuisis. Untuk malam ini memang jadwal untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk besok ada jadwal kelas 3 dan 4, dan hari Jumat untuk kelas 4, untuk kelas 5 dan 6. Kami di sekolah itu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran itu minimal pertemuan 4 kali. Minimal 4
4 kali pertemuan, jadi ada sekitar 4 minggu dalam satu materi, misal seperti senam lantai, ini kita sudah 4 kali pertemuan dan minimal 4 kali pertemuan kita sudah melaksanakan kegiatan asesmen formatif dalam kegiatan ulangan harian. Terus, untuk psikomotor, kami menggunakan teknik asesmen formatif dalam penilaian praktek. Nah, untuk minggu ini memang di pagi itu kami sudah melaksanakan kegiatan praktek penilaian seperti itu dalam kegiatan senam lantai, dan karena waktu yang kurang dalam bulan ini, jadi saya menggunakan pilihan ulangan harian dengan menggunakan kuisis. Mengapa saya tidak laksanakan di sekolah? Yang pertama adalah kendalanya ketika di kelas rendah itu eh, kami kesulitan ketika memberikan instruksi untuk membawa handphone. Jadi memang kami jarang di sekolah menginstruksikan anak kelas 1 sampai kelas 6 itu untuk membawa handphone. Kami sering menggunakan Chromebook, tetapi itu pun harus terbatas karena ketersediaan Chromebook di sekolah itu hanya sebatas 15. Ini adalah tampilan untuk kelas 2, Bapak Ibu. Sudah ada 5 orang yang sudah berusaha masuk untuk mengerjakan ujiannya. Seperti itu. Jadi simpelnya ketika kita menggunakan kuisis dalam ulangan harian, di sini kita bisa secara langsung ketika anak didik ini selesai mengerjakan ujian, itu langsung mudah kita melihat untuk penilaiannya seperti itu. Jadi kita bisa langsung memasukkannya ke dalam jurnal penilaian kita, karena dalam kegiatan asesmen formatif, asesmen formatif ulangan harian bahasa K13 dulu, tetapi dalam bahasa Merdeka Belajar kita mengenal yang namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sebenarnya keuntungan dari kegiatan seperti ini adalah anak-anak itu merasa senang. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan ulangan di rumah, anak-anak ini sudah terbiasa bahwasannya ketika saya menginstruksikan seminggu lagi kita akan mengadakan ulangan harian dengan aplikasi kuisis. Anak-anak sangat antusias. Kenapa? Karena mereka memang harus dikenalkan dengan teknologi digital, bahwasannya belajar itu sekarang itu sangat mudah. Belajar itu bisa kita gunakan secara mudah dan kita bisa temukan di genggaman tangan. Dan orang tua pun bisa memahami bahwa HP itu juga bisa digunakan untuk belajar. Jadi seperti itu, Bapak. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana untuk mengetahui dari yang sudah mengerjakan itu ada berapa orang yang sudah mengerjakan, ada waktunya, Bapak Ibu. Sudah sangat jelas, di sini ada poin 2 benar 1 salah, di sini ada 3 benar, ya di situ sudah ada kemajuan dari anak-anak. Seperti ini untuk tampilan kelas 2, sekitar 15 soal. Mengapa saya memberikan soal kebanyakan itu berbentuk gambar? Karena lebih menarik, Bapak Ibu. Jadi agar lebih menarik ketika kita memberikan soal yang berbentuk gambar untuk anak kelas rendah ini asik. Terus kemudian ketika kita melaksanakan ujian dengan
aplikasi kuisis anak-anak di sini sudah paham, sudah bisa untuk melihat rekan yang lain ketika mereka sudah login dan mengerjakan. Dari situ mereka bisa melihat bahwasanya rekan teman sekelasnya mereka ternyata ketika menjawab itu sudah benar berapa, salahnya berapa. Jadi seperti sambil kita menunggu Bapak Ibu, menunggu sampai selesai. Kita tetap menunggu sampai kegiatan ini selesai. Selama masih ada siswa yang masih mengerjakan, meskipun itu hanya sebatas tinggal satu, maka aplikasi kuisis itu tidak akan terhenti secara otomatis Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi eh, ketika kita memberikan jadwal jam 7 lebih, maka yang lain bisa masuk secara berkelanjutan seperti itu. Jadi selama di dalam kuisis itu masih ada penghuninya, maka untuk yang lain itu masih tetap untuk bisa mengerjakan. Untuk kelas 2 sudah ada 9 pemain, untuk kelas 1 sudah ada sekitar 10 pemain, jadi masih sekitar kurang 7 Bapak Ibu untuk anak-anak kelas 1, dan untuk anak kelas 2 masih sekitar kurang nah di sini sudah ada poin selesai nih Bapak Ibu. 4 selesai dari 9. Nah, di sini 4 sudah selesai. Terus di kelas 1 masih ada yang belum selesai mengerjakan. Alhamdulillah, di sini kita bisa melihat poin pentingnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada satu orang atau satu anak yang mengerjakan 2 kali, maka di sini kita bisa membedakan yang belakang itu ada seperti
bintang kecil di atasnya itu Bapak Ibu. Nah, contoh seperti ini. Untuk poin nomor 3, Rizky Solihah Nuraini sudah mengerjakan dengan poin 5.400, ternyata di bawah sini mau mengerjakan lagi. Maka jika terjadi hal seperti ini, poin pertama yang akan saya ambil Bapak Ibu. Jadi nomor 3 ini yang akan saya ambil. Sebenarnya untuk menghapus kita juga bisa, tetapi kita juga harus melihat apakah ketika anak-anak ini login yang kedua itu memastikan bahwasannya belum selesai mengerjakan atau memang ada gangguan kendala sinyal Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Sangat antusias Bapak Ibu kalau anak didik saya itu dalam kegiatan ulangan harian pakai HP ini. Baik. Oke, Afwan pertama seperti ini. Di sini Afwan pertama mengerjakan 3 kali. Jadi yang pertama dia tidak ada bintang, kemudian mengerjakan yang kedua ada bintang 1, kemudian yang nomor 3 ada bintang 2. Jadi mungkin untuk yang pertama dan kedua ini beliaunya anak ini masih kita coba hapus Bapak. Jadi sana seperti ini saja, tinggal menghapus saja Bapak Ibu. Nah, jika kita ingin menghapus, tinggal menghapus saja pemain ini, maka yang terakhir dia akan mengerjakan secara lanjut. Seperti ini Bapak. Mungkin untuk yang pertama tidak ada sinyal. Ini untuk kelas 1 Bapak. Jadi mungkin itu kegiatan praktek baik yang sudah saya sering laksanakan terkait asesmen formatif dalam kegiatan PJUK di lembaga saya. Mungkin bagi kita sebagai guru hal seperti ini tuh sepele Bapak Ibu ya, kurang agak sedikit wah gitu. Jadi bagi saya dalam kegiatan PJUK seperti ini itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Karena apa? Karena praktek baik yang kita laksanakan ketika kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak, dengan mengikut sertakan atau mengintegrasikan dalam teknologi digital ini sangat luar biasa Bapak. Jadi itu mungkin sekilas praktek baik yang sudah saya laksanakan secara berkelanjutan dalam kegiatan asesmen formatif, kegiatan senam lantai. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.